Selamat datang di rumah official bersama Sering Supratu Mahat. Fedaga pertama hampir pasti akan membalap di Moto3 pada musim 2026. Jika tidak ada halangan, Fedaga pertama akan memulai balapan pertama di sirkuit Buriram, Thailand pada tanggal 27 Februari sampai 1 Maret tahun 2026. Fedaga pertama yang saat balapan Moto3 musim 2026 digelar akan berusia 17 tahun. Diprediksi akan membawa bendera Honda tim Asia. Dan beberapa waktu lalu telah resmi diumumkan bahwa Fedaga pertama sudah diduetkan dengan pembalap asal Jepang yang merupakan rival Fedaga pertama waktu Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Fedaga pertama akan menjadi salah satu pembalap termuda yang akan membalap di Moto3. Meski masih belia, ia sangat dijagokan kembali bisa mengulang prestasi seperti ketika menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Satu di antara jutaan orang yang sangat mengharapkan Fedaga pertama untuk berprestasi di kelas Moto3 adalah Sudarmono, ayah Feda sendiri. Sudarmono yang merupakan mantan pembalap nasional memang sudah mempersiapkan Fedaga pertama ketika masih berusia 4 tahun dan terus memberikan dukungan ketika sang anak mulai berkiprah level Asia dan internasional. Ayah dari Fedaga pertama ini, Sudarmono, pernah ke Misano, Italia dan melihat bagaimana Fedaga pertama bertarung di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Saat itu pencapaian Feda kurang maksimal karena setelah bertabrakan dengan pembalap lain. Karena itu menurut Sudarmono, persiapan ke Moto3 harus juga sangat maksimal. Di Moto3 nanti Fedaga pertama akan kembali bertemu dengan rival-rivalnya saat mengikuti kejuaraan Red Bull Rookies Cup atau Junior GP. Ketahui ayah Fedaga pertama, Sudarmono, juga memiliki sekolah balap. Ia memulai karir balapnya pada tahun 2000 dan meraih banyak prestasi, termasuk menjadi juara nasional kelas super stock standar pada tahun 2008. Tengah kegiatannya melatih Fedaga pertama dan mengelola sekolah balapnya, Sudarmono ternyata memiliki hobi unik, yaitu mengoleksi motor dan sepeda klasik. Fedaga pertama saat ini berada di Spanyol bersama pembalap muda lainnya, Kiandra Ramatipa. Fedaga pertama akan menjalani latihan bersama Astra Honda Racing Team. Fedaga pertama akan melakukan balapan di FIM Junior GP yang masih menyisakan 2 seri. Keduanya akan digelar di Spanyol. Untuk saat ini Fedaga pertama menempati posisi 11 dalam keselamatan sementara, namun mengacu pada hasil balapan seri kelima di sirkuit Misano pada tanggal 21 September tahun 2025 lalu, Fedaga pertama memendam asa untuk naik ke posisi yang lebih baik. Pasalnya di sirkuit Misano itu, performa motor yang dikendarainya sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun, di saat Fedaga pertama sedang menjalani latihan di Spanyol menjelang balapan FIM Junior GP, mantan rivalnya di Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Hakim Danis, akan membalap di Moto3 akhir pekan ini. Secara prestasi, Fedaga pertama lebih baik ketimbang pembalap Malaysia tersebut. Tahun ini, Fedaga pertama menjadi runner-up di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025, sedangkan Hakim Danis berada di belakangnya posisi ketiga di ajang yang sama. Fedaga pertama dalam perjalanan menuju ajang Moto3 musim 2026 lewat tim Honda tim Asia. Demikian juga dengan Hakim Danis yang akan membalap lewat tim MT Helmets MSI. Hakim Danis sudah turun di sirkuit Sepang pada tanggal 24 sampai 26 Oktober tahun 2025 ini. Sedangkan Fedaga pertama tidak bisa turun di Moto3 tahun ini. Seperti yang diketahui, pembalap yang masih berusia 17 tahun tidak bisa ikut di ajang Moto3. Tapi ada pengecualian bagi yang berusia 17 tahun yang masuk 3 besar dalam ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 atau FIM Junior GP. Jadi, kesimpulannya, Fedaga pertama hanya dibolehkan ikut Moto3 untuk musim depan di saat umur Fedaga pertama sudah beranjak 18 tahun. Fedaga pertama bersorak karena pembalap muda tim Asia Taiyo Furusato yang baru berusia 20 tahun berhasil mencatatkan kemenangan pertama di kelas Moto3 dalam balapan sirkuit Sepang, Malaysia Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Mengapa Fedaga pertama layak bersorak? Karena balapan Moto3 Sepang itu membuktikan performa motor Honda sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan tidak lagi di bawah motor KTM. Inilah kali pertama pembalap Honda tim Asia, tim yang diprediksi akan menjadi tempat bernaung Fedaga pertama tatkala pembalap tim Moto3 berhasil juara. Taiyo Furusato sebelumnya tidak pernah juara, hanya pernah mencatatkan 2 kali podium. Namun, tim teknisi Honda tim Asia terus bekerja keras dan berusaha meningkatkan performa motor. Kini dalam balapan terakhir di Sepang, Taiyo Furusato bisa melesat paling depan sejak start dan finish dengan keunggulan 2,3 detik di depan pembalap yang menggunakan motor KTM Angel Pictura. Sebelumnya ketika Fedaga pertama dipastikan mendapat golden ticket
ke Moto3, prestasinya menjadi rated up Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Banyak yang pesimistis jika anak gunung tersebut membalap dengan motor Honda. Bukan tanpa sebab, dalam klasemen sementara Moto3, 6 pembalap teratas dikuasai oleh pembalap yang menggunakan motor KTM. Namun dengan hasil yang diraih oleh Tayo Furusato di sirkuit Sepang, terbukti bahwa motor yang digelar Honda tim Asia kini bisa jadi juara. Sekarang motor Honda secara faktual bisa bersaing dengan motor KTM ataupun CF Moto. Tinggal kualitas pembalapnya bagaimana. Secara skill bisa unggul, secara strategi bisa lebih baik, dan secara setting motor bisa lebih jos. Balapan Moto3 di sirkuit Sepang sempat ditunda. Terjadi insiden horor yang melibatkan pembalap Red Bull KTM Ajo Jose Antonio Rueda dan pembalap CIP Green Power Noah Detweiler. Insiden tersebut tidak terjadi saat balapan, tetapi justru pada saat masih pemanasan. Baik Jose Antonio Rueda ataupun Noah Detweiler dievakuasi dari lokasi kejadian menggunakan helikopter dan dibawa ke rumah sakit. Jose Antonio Rueda sudah dipastikan menjadi juara Moto3 musim ini di balapan sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu. Saat ini adalah 365 dan tidak bisa dikejar lagi oleh Angel Figueras, pembalap yang menjadi saingan terdekatnya dan mengoleksi 251 poin. Dalam gelaran Moto3 di sirkuit Sepang itu, ada 3 rival atau 3 saingan Fedaga pertama saat masih mengikuti ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 yang menjadi pembalap pengganti atau pembalap wildcard. Ketiga pembalap itu adalah Brian Uriarte, Hakim Danis, dan Marco Morelli yang merupakan rival Fedaga pertama saat kejuaraan Red Bull Rookies Cup yang baru saja berakhir beberapa waktu lalu. Brian Uriarte merupakan juara Fedaga pertama, runner up, dan Hakim Danis posisi ketiga, sedangkan Marco Morelli berada di posisi ketujuh. Dan apa hasil yang mereka torehkan di balapan Moto3 Sepang? Hasil terbaik dari Brian Uriarte, pembalap asal Spanyol yang menjadi juara Red Bull Rookies Cup tahun 2025 lalu di atas Fedaga pertama, hanyalah finish di posisi ke-9, dan Marco Morelli yang asal Argentina finish di posisi ke-13. Dan Hakim Danis, pembalap asal Malaysia, hanya bertahan sampai 5 lap dari 10 lap yang akan dimainkan sebelum jatuh dan keluar dari lintasan. Padahal saya dipastikan akan membalap di Moto3 bersama MSI Racing Team. Hakim Danis sudah latihan habis-habisan di sirkuit Sepang. Dalam 2 hari saja, ia melahap lebih dari 100 lap. Oke, 3 pembalap yang merupakan rival Fedaga pertama di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 lalu sudah membalap di Moto3 musim ini ya sebagai pembalap pengganti atau sebagai pembalap wildcard. Dan hasilnya Brian Uriarte, Hakim Danis, sama Marco Morelli. Dan hasilnya nggak itu. Masalahnya Red Bull Rookies Cup sama Moto3 itu udah beda kelas ya, beda kelas. Walaupun kita meraih prestasi di ajang Red Bull Rookies Cup, tapi ketika naik Moto3, Moto2, dan untuk selanjutnya itu udah beda level. Red Bull Rookies Cup, Moto3, habis setelah itu Moto2, dan baru MotoGP. Ini 4 ini harus dilalui untuk MotoGP ya. Dan semua itu beda kelas. Kalau kita juara di Red Bull Rookies Cup atau runner up di Red Bull Rookies Cup, di Moto3 kita harus lihat dulu kita bisa nggak seperti di Red Bull Rookies Cup, karena itu udah beda levelnya udah lebih ke atas Moto3 ya. Kita harus optimis Veda bisa berbuat banyak di ajang Moto3 untuk musim depan. Oke, di musim 2026. Dan untuk kedepannya kita lihat saja bagaimana kiprah Fedaga pertama. Oke, optimis ya, optimis. Walaupun udah beda level, Red Bull Rookies Cup dan Moto3 udah beda level, tapi optimis saja. Percayakan saja kepada Fedaga pertama. Semoga bisa kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Sirinus Pratomahak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Belum matikan ya?